sedikit balik ke yang organik tadi. Hmm. Kan yang ada sekarang jadinya organiknya organik yang luar yang bagus lah, yang oke banget gitu kan. Dari satu sisi juga ya media juga memberitakan itu juga gitu kan, ya mengedukasi istilahnya mereka kan mengedukasi kita masyarakat, organik yang gini itu yang paling keren gitu, ini yang gini itu yang paling bagus gitu. Sebenarnya ya jadi arti makna organiknya sendiri pun juga jadi kasihan Pak De. Sedangkan kita yang kita punya produk lokalnya kita yang memang sengaja ditanam dan ditanam dengan kualitas yang baik yang disebut organik itu sendiri, jadinya ketutup gitu. Jadinya malah hilang gitu. Yang lebih mengerikannya ya jadi hilang di pasaran gitu. Yang dibilangnya organik ini yang bagus gitu ya, ujung-ujungnya apa sih organik ini ya, impor lagi. Jadi kan tadi how to create the market itu kan tercipta, oke, dari satu kesadaran mengkonsumsi makanan-makanan yang menggunakan pupuk-pupuk kimiawi, pestisida, kemudian dengan kesadaran munculnya kebutuhan untuk hidup sehat, maka beralihlah ke organik, kan kira-kira begitu. Ini kan juga di-create proses kesadaran ini bahwa yang sehat itu organik loh, yang sehat itu organik loh. Nah, ketika muncul kesadaran untuk hidup lebih sehat dengan mengkonsumsi makanan yang organik, maka muncul kebutuhan, demand, permintaan, ya kan? Maka harus disuplai dong. Nah, untuk mensuplai ini proses produksinya harus terselenggara, produksi organiknya. Nah, salah satu kebutuhan yang masuk di dalam produksi tadi pertanian, kan saya udah ngomong, salah satunya pupuk organik. Ya kan? Jadi mereka membuat pupuk organik. Jadi begitu bicara hilir tentang produk, mereka sudah siapkan sampai hulunya. Di sini ambil, di sini dapat duit, sampai duit. Oh iya. Karena kemudian yang paling siap untuk melakukan itu ya tetap mereka dengan teknologinya. Jadi ketika mereka lead issue, maka mereka sudah siapkan infrastrukturnya. Jadi lempar nih, mereka sudah siapkan infrastrukturnya. Karena demand sudah tercipta, maka supply-nya kemudian sudah disiapkan. Kalau enggak orang lain dong yang ngisi. Jadi mereka sudah siapkan infrastrukturnya. Sampai juga dengan organik, pupuknya. Jadi mereka yang siap itu. Dan ini satu skenario memang. Munculkan demand, tinggal ditarik ke hulunya. Berapa yang muncul, aktivitas yang muncul akibat tadi proses. Nah, di setiap tadi tahapan proses produksi itu, di mana itu membutuhkan pasokan-pasokan, mereka sudah siapin semua. Mesinnya harus seperti apa? Kan beda nanti. Mereka yang siapin lagi. Pupuknya seperti apa? Beda. Ini harus bagaimana? Beda. Mereka sudah siapin semua. Pada tahapan. Sampai pada tahapan packagingnya seperti apa? Ininya seperti apa? Oh, itu semua. Jadi mereka sudah siapkan rantai proses produksi yang panjang, staging gitu, pentahapan itu sudah siap. Jadi cukup munculkan di hilirnya, tes kemarinya sampai ke hulu sudah siapkan. Jadi otomatis akan berjalan dengan settingan mereka. Iya. Nah, kalau logika kita hari ini sederhana kan? Saya bukan tidak sepakat dengan organiknya. Oh enggak, itu benar. Karena tanpa mereka bicara tentang organik, dari dulu leluhur kita juga sudah bicara organik kan gitu. Iya. Ya kan? Ini bukan hal yang baru kan sebetulnya. Nah, cuman kan yang disebut organik itu pupuk yang diciptakan secara organik, secara natural menggunakan bahan-bahan alam. Itu kan pasti dibuat dengan komposisi kandungan sesuai dengan apa yang ada di tempat itu. Katakanlah pupuk organik dari Cina, pasti bahan kandungan alami yang ada di Cina, ya kan? Nah, kalau kita bicara pada rumus kesemestaan, maka wilayah tersebut dicukupi oleh apa yang ada di wilayah itu.
disesuaikan dengan ada wilayah itu. Maka pupuk itu ya bagus untuk di sana. Karena memang itu berangkat dari tempatnya. Kalau dipindah ke tempat yang lain, ya lain dong. Bicara suhu, bicara unsur hara tanahnya, bicara ininya akan berbeda hasilnya. Maka pupuk organik yang bagus yang harus berasal dari wilayahnya. Karena sesuai, karena itu bicara tentang siklus. Siklus kehidupan di tempat itu. Jadi dari tempat itu kembali ke tempat itu. Terus gitu. Semuanya berputar di situ. Kalau tiba-tiba ada alien masuk, ya iya, ini jadi alien dong. Walaupun juga mengatasnamakan organik. Dan katakanlah memang itu organik. Tidak lagi kemudian dipelintir, dalamnya bukan organik, kita juga nggak tahu. Tapi katakanlah begitu, ini organik. Masuk ke sini, ya nggak bisa, nggak fit in. Gitu. Jadi potensi kewilayahan itu memberikan support untuk dirinya sendiri. Jadi pupuk organiknya harus berasal dari wilayah itu sendiri. Apa yang ada di wilayah itu? Ya itu yang di-create menjadi pupuk organiknya. Ketika dia pindah ke tempat lain yang beda, kondisi potensinya, dia create lagi dari tempat itu yang cocok apa? Nah itu esensi pupuk organik harusnya begitu. Kalau kita mau kembali kepada organik yang sesungguhnya, bukan organik by industri. Kalau sudah industri lain kepentingannya, sama, nggak ada bedanya antara pupuk kimia dan pupuk organik. Karena ini sama-sama komoditi, sama-sama dijual, sama perilaku pasarnya gitu loh. Jadi persoalannya bukan persoalan hakikat organik. Organik yang, kalau hakikat organik itu begitu sebetulnya. Termasuk bagaimana mencegah hama, yaitu dengan lokal, kemampuan lokalnya sendiri, dengan tata cara lokalnya sendiri. Jadi lokalitas ya. Lokalitas itu punya jawaban atas persoalannya sendiri. Bicara tentang kesuburan tanah, bagaimana meningkatkan produksi tanaman ya, tanaman pangannya. Itu tuh setiap tempat punya kemampuannya sendiri dengan potensi lokalitasnya masing-masing. Gitu. Jadi kita harus memahami dulu hakikat organik, bukan dalam konteks ini sebagai label dagang gitu. Kalau jadi label dagang kita akan terkecoh nanti bahwa seolah-olah organik yang dari luar itu lebih bagus. Dari mana teorinya? Nggak ada teorinya itu. Karena kalau bicara organik maka dia berasal dari alam. Ya kan? Nah, alamnya mana? Alam mana? Ya kalau dari alam situ ya untuk situ berarti. Kalau dari alam Cina, dari alam mana lagi? Jepang, dari alam mana lagi? Pokoknya sebutlah produk organik dari negara manapun gitu. Ya itu untuk alam di situ. Nah, kita bisa menciptakan organik kita sendiri dengan alam kita sendiri, dengan apa yang disediakan oleh alam kita sendiri. Dengan kondisi lokalnya masing-masing. Nah, itu hakikat organiknya yang harus diambil tuh sebetulnya. Jadi jangan dikecoh dengan iya. Karena akhirnya kepentingan industri nanti. Lagi-lagi kita jadi korban iklan. Selalu saja begitu. Oke, ada lagi yang lain sebelum kita akhiri dengan makan malam. Pasti perlu pada makan kan? Oke, satu pertanyaan lagi. Apa? Kembali kepada soal beras plastik, apa tentang kaitannya dengan ini hoax atau tidak hoax, supaya kita clear. Ada nggak? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Artinya begini, saya ingin menyampaikan satu hal saja tentang terkait dengan pemberitaan soal beras plastik atau jenis makanan lain yang beredar hari ini. Suka tidak suka, mau tidak mau, kata kuncinya adalah bahwa
kehidupan ekonomi itu bicara tentang kebutuhan hidup manusia. Kalau kita bicara ekonomi kan, ilmu ekonomi kan begitu, bagaimana manusia menjadi kebutuhan. Bicara persoalan ekonomi tidak bisa diserahkan kepada pasar. Jika kita menyerahkan kepada pasar, maka kita harus bersiap-siap menjadi korban dari perilaku pasar yang biadab. Itu saja. Sederhana kan? Karena memang kita tata kelola sistem yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ini, ya tidak cocok dengan sistem liberal, dengan sistem pasar. Karena tata cara kita adalah tata cara Pancasila, bukan tata cara pasar. Jadi kalau kita mau mengembalikan kepada tadi kemanusiaan yang adil dan beradab tadi, dalam konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka kita tidak bisa mempercayakan sistem ekonomi kita kepada sistem ekonomi pasar, tapi harus kembali kepada sistem ekonomi gotong royong. Itu aja closing saya ya, penutupnya. Ya, oke. Terima kasih Ya. Pak Adi. Ya, kita makan malam dulu. Oke.